Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kelas 12 ya, kelas 12 IPA SMA Bina Mandiri. Oke, kita mulai pelajaran pada hari ini ya. Ketua kelasnya siapa? Oh ya, Wahyu ya. Alhamdulillah. Mari anak-anak, sebelum kita mulai pelajaran pada hari ini, kita fokuskan hati, kita luruskan niat hanya mendapatkan ridha dari Allah. Semoga Allah memberi kita kemudahan dan memahami pelajaran pada hari ini. Kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbah wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabi wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Oke, kita mulai pelajaran hari ini. Sebelumnya saya absen dulu ya. Ketua kelasnya Wahyu. Ya, Pak. Hadir, Pak. Wakilnya Cinta. Hadir, Pak. Oh iya. Tiara ada? Hadir, Pak. Oh iya. Nur Hasanah. Hadir, Pak. Oh iya. Alhamdulillah semua komplit ya. Semoga sehat selalu ya. Oke, kita hari ini membahas tema tentang berpikir kritis. Ya, sebelumnya Bapak hubungkan ya, yaitu menghidupkan nurani dengan berpikir kritis bab 3 PAI ya, SMA kelas 12. Sebelumnya Bapak hubungkan materi yang sebelumnya dengan hari ini. Materi yang sebelumnya membahas tentang memahami dan mengambil hikmah ketentuan kodok dan qadar agar kita semangat dalam bekerja atau beribadah. Jadi kemarin telah ditemukan bahwa kodok dan qadar itu adalah sunatullah, ketentuan dari Allah, yang dimana orang mau sukses harus memenuhi kodok dan qadarnya Allah. Nah, hari ini berhubungan sekali, yaitu menghidupkan berpikir kritis. Bagaimana kita mampu mengambil hikmah dari segala sesuatu yang ada di sekitar kita, ya kan? Nah, tema pada hari ini berpikir kritis adalah dengan harapan siswa yang pertama bisa membaca surat Al-Imran surat ketiga ayat 190, 191 ya. Insya Allah itu sudah ada Al-Quran masing-masing yang sudah dibawa. Kemudian menganalisis ya Ali Imran ayat 191 dan hadis yang terkait tentang berpikir kritis, kemudian memahami manfaat berpikir kritis, lalu menghafal dan memahami tajwidnya, lalu yang terakhir adalah mampu bentuk sikap kritis ya bagi kita dalam kehidupan sehari-hari. Jadi ini merupakan bab yang sangat penting, krusial ya bagi adik-adik atau anak-anak sekalian ya, di mana kita akan bisa menghindari dari penipuan yang berkedok agama atau doktrin-doktrin yang mengatasnamakan agama, karena kita diajarkan berpikir kritis. Apalagi kalau ingin sukses di abad 21 ada 4C ya, ya kan? Masih ingat nggak 4C apa saja? Ya? Critical thinking, collaboration, creativity, yang keempat apa? Komunikasi ya. Di sini kita bangun berpikir kritis berdasarkan tinjauan agama. Ternyata agama Islam ya, itu karena Allah menyuruh kita berpikir kritis. Seperti apa, bagaimana, apa ayatnya, dalilnya, kita akan berdalam pada bab pertemuan hari ini. Jadi seru ya hari ini ya. Siap ya untuk belajar ya? Siap ya? Siap. Oke anak-anak, karena sudah siap ya. Karena ini adalah kurikulum K13 di mana siswa direspon atau dirangsang untuk berpikir mandiri dulu, baru saya tunjukkan dalilnya. Ya, sebelum merujuk pada dalil surat Al-Imran dan ayat 191 sampai 191 dan hadis terkait, saya ingin memberikan stimulus pertanyaan supaya bisa reconnecting ya antara tema dengan pengalaman adik-adik sekalian.
Ini tugas individu dulu, cepet-cepetan ya. Bapak kasih gambar ya, bagaimana analisa anak-anak sekalian. Nanti yang duluan dapat nilai lebih. Sudah siap ya? Ya, siap. Oke, kalau sudah siap, lihat gambar di papan. Gambar di papan ya, ada beberapa gambar ya, beberapa gambar. Nah, silakan dari pengamatan melihat gambar ini, kira-kira hikmah atau penafsiran apa yang bisa anak-anak dapatkan. Silakan dengan tangan yang mau berpendapat. Oh, banyak ya semua ya. Wahyu dulu, Wahyu, silakan. Wahyu ya, kelasnya. Kalau saya mengambil hikmahnya yang dari gerhana matahari, Pak. Oh ya, kenapa? Karena menurut saya dari gerhana matahari itu hikmahnya berarti itu menunjukkan bahwa benar bulan dan matahari itu saling mengelilingi gitu, dan kita bumi juga mengelilingi matahari, dan itu salah satu menurut saya kekuasaan dari Allah gitu, bisa memutarkan bola sebesar bumi dan bulan mengelilingi matahari. Menurut saya itu, Pak. Ayo, siapa lagi? Saya. Oke, Sinta ya, silakan Sinta. Ya Pak, kalau saya mengambil hikmah dari gambar yang matahari tenggelam, itu kan menunjukkan apa ya, kalau misalnya di situ terjadi pergantian waktu gitu ya, dimana matahari yang awalnya dia terbit dari di timur gitu, kalau kita lihat terusnya dia tenggelam di sebelah barat gitu. Nah itu juga menunjukkan bahwa sebenarnya Allah itu menunjukkan gitu ke kita, kalau misalnya apa yang Allah ciptakan, apa yang Allah dalam alam semesta ini gitu kan ya, itu berputar sebagaimana porosnya. Kita bahkan nggak bisa merasakan percepatan yang, bahkan kalau misalnya kata para ahli itu bumi bergerak dengan sangat cepat, tapi kita itu bisa merasakan kita bisa merasakan dengan yang biasa aja gitu. Itu sama seperti tadi yang Bapak dan Wahyu sampaikan, bahwa Allah itu menciptakan juga gravitasi bumi sehingga mereka itu berjalan sesuai porosnya. Nah itu akhirnya bisa diambil hikmah bahwa Allah ini benar-benar menciptakan alam semesta ini untuk kita itu bisa memikirkan bahwa Allah ini sangat tinggi gitu, Allah sangat kuasa, Allah ini benar-benar menciptakan semua itu dari yang kecil sampai yang paling besar, dan Allah menciptakan itu nggak ada yang sia-sia. Masya Allah, ya luar biasa sekali ya Pak, ilmu yang dibagi ya oleh anak Sinta dan anak Wahyu ya. Maka setelah tugas individu ya, tugas kelompok dulu sebelum masuk ke dalil ya. Silakan Wahyu dengan Rasana, Sinta dengan Tiara ambil hikmah dari satu kejadian atau satu dua fakta, satu lah minimal ya. Lalu kalian ambil hikmah dengan menggunakan berpikir kritis. Ya, coba latihan berpikir kritis. Seru kan ya? Oke, silakan dimulai dari sekarang. Diskusikan Ya, Pak ya. oke, silakan. Hujan, ya. Karena hujan itu hujan laut menguap kemudian jadi awan. Awannya itu kondensasi atau menjadi air, turun air ke tanah, dan dari sana itu menjadi. Nah ini hikmahnya ya berarti. Oke, waktu selesai. Yuk kita fokus lagi ya. Oke, bagaimana kesimpulan kelompok? Dari kelompok siapa dulu? Kelompoknya Wahyu dulu. Silakan. Kalau dari kelompok saya Pak, ambilnya dari hikmah hujan. Oh iya. Ya, karena hujan itu menunjukkan bahwa kemahabaikan dan maha besarnya Allah gitu Pak. Karena maha baiknya apa? Allah memberikan suatu siklus kehidupan yang berasal dari air laut menuju tanah lagi, kemudian ke air laut lagi, ke tanah lagi, dan itu menumbuhkan banyak kehidupan, tumbuhan, manusia juga ngambil air dari situ. Dan menunjukkan juga bahwa menurut penelitian air di bumi ini kan tetap sama jumlah volumenya, cuman itu berputar, dan Allah itu menciptakan itu, dan menunjukkan Allah itu maha besar, maha kuasa, dan maha baik. Oke, bagus sekali ya. Yeah. Tim satunya siapa? Ya kalau dari kelompok kami melihat fenomena yang paling dekat banget ya Pak ya, yakni tentang COVID-19. Nah ini teman saya jelaskan. Ya Allah kan menciptakan bumi itu kan dengan keseimbangan yang jelas gitu ya Pak. Nah
adanya virus ini adalah bentuk dari keseimbangan dari hukum-hukumnya Allah. Kan adanya corona ini kan karena kerusakan yang disebabkan oleh manusia. Untuk menyeimbangkannya ini, ya Allah, ya adanya itu virus corona gitu Pak. Oh iya. Ternyata virus corona menyeimbangkan atau bisa hikmahnya juga ada ozon yang sudah membaik ya. Ternyata lubang-lubang ozon yang terjadi sekarang sudah tertutup kembali ya. Salah satunya di Antartika. Oke, itu adalah latihan kita berpikir kritis. Lalu apa dalilnya? Ya, dalilnya tentang berpikir kritis itu sendiri. Ya, coba silakan dibuka surat Ali Imran ayat 190 191 ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ardh waqtilafil laili wan nahar la ayati li ulil albab alladzina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa la yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh wa ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina azaban annar. Yang artinya inna fi khalqis samawati wal ardh, sungguh dalam penciptaan langit dan bumi dan silih bergantinya siang dan malam terdapat tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang berakar. Li ulil albab. Li ulil albab itu berbeda dengan takkilun, akola. Tapi li ulil albab adalah tingkatan yang lebih tinggi daripada sekedar menggunakan akal pikiran. Tapi dia bisa mengambil hikmah, dia bisa mengambil pelajaran dari apa-apa yang dianalisa. Maka di sini Al-Quran menekankan berpikir kritis. Buktinya apa? Buktinya liulil albab itu siapa? Ya kan? Liulil albab dikatakan di ayat selanjutnya penjelasannya. Ya kan? Alladzina yadhkuruna Allah. Mereka adalah orang-orang yadhkuru, berasal dari zikir, ya kan? Yang artinya adalah mengingat. Mereka senantiasa mengingat Allah. Yadhkuruna Allah qiyamah wa qu'udah wa ala junubihim wa yatafakkaruna. Mereka mengingat Allah dalam keadaan apa? Berdiri, duduk maupun berbaring. Maka ibarat kata adalah mereka senantiasa mengingat Allah dan ciptaannya dan kebesarannya dalam segala situasi, dalam segala waktu dan segala kondisi. Lalu mereka seraya berkata apa? Wa ma khalaqta hadza batila. Sungguh ya Allah, Engkau ciptakan ini semua tidak ada yang sia-sia. Jadi dia dapat hikmah. Dia melihat apapun itu ada hikmahnya. Dia bisa mengambil pelajaran dari setiap apa-apa yang dia lihat. Itulah liulil albab. Ya. Lalu mereka berkata, ya Allah, jauhkan aku dari siksa api neraka. Jadi itu adalah orang-orang liulil albab. Jadi berpikir kritis itu demikian. Lalu bagaimana berpikir kritis? Itu dalilnya ya, sehingga kuat sekali tentang dalil ini. Oke. Itu adalah arti terjemah dari Ali Imran 190 191. Lalu apakah asbabun nuzulnya? Ya kan? Ada dua riwayat asbabun nuzulnya. Yang pertama, asbabun nuzul dari ayat itu yang diceritakan oleh Adi Ibnu Hatim, di mana pada waktu itu, ya kan, orang-orang kafir Quraisy itu meledek Rasulullah dengan cara, ya, dengan cara apa? Dengan cara mereka mendatangi dulu orang Yahudi, lalu orang Yahudi berkata dan bertanya, ya kan, wahai orang Yahudi, apakah yang ditunjukkan Musa
kalau dia adalah nabi. Maka Yahudi berkata, oh Musa mampu membelah lautan, ya kan, tongkatnya menjadi ular dan lain sebagainya. Wah keren ya kan. Lalu kemudian kafir Quraisy ini datang pula ke orang Nasrani sambil berkata, wahai orang Nasrani, apa yang ditunjukkan Isa jika dia adalah nabi? Oh, Isa bisa menghidupkan orang mati, bisa menyembuhkan orang buta, bisa membuat burung dari tanah liat terukir menjadi burung lalu hidup. Wah luar biasa. Lalu datanglah kepada umat Islam dan nabi. Kira-kira kalau kamu nabi, ya kan, apa mukjizat kamu? Karena kami orang-orang Quraisy tidak percaya kamu nabi. Karena kamu tidak mendatangkan mukjizat. Apa mukjizat kamu? Maka Rasulullah terdiam dan turunlah ayat itu. Hubungannya apa? Malah disuruh berpikir. Maka jawabannya adalah apa? Jangankan apa yang dilakukan Musa dan Isa, ya kan? Sebenarnya di dalam sekitar kehidupan kita sungguh terdapat tanda-tanda kebesaran Allah. Wa ma khalaqta hadza batila, dan semuanya tidak ada yang sia-sia. Dan itu adalah keajaiban. Suatu hal yang aneh. Contohnya kita baru-baru ini merasa ya bahwa udara itu sangat penting karena ada corona. Bahwa oksigen itu sangat mahal karena ada corona. Bayangkan, oksigen itu ternyata hanya ada sampai detik ini, ya kan, sampai saat ini ya. Nggak tahu nanti ya, sampai saat ini hanya ditemukan di planet bumi Earth. Planet yang lain itu dicari oksigennya tidak ketemu, susah untuk hidup. Maka sebenarnya benarlah Allah berkata, kalau kamu amati oksigen itu suatu hal kejadian yang luar biasa. Itu asbabun nuzul yang pertama. Maka sebenarnya kalau kita membandingkan antara mukjizat Nabi Musa, Isa dan Nabi Muhammad, sebenarnya Al-Quran adalah mukjizat yang paling besar. Karena kalau ada Musa dan Isa membelah lautan, yang percaya bahwa Musa bisa membelah laut, ya orang yang melihat saja. Sedangkan orang yang tidak melihat, dia tidak percaya. Oh mungkin dongeng itu mungkin cerita orang-orang tua, orang-orang kuno. Mungkin ketika Isa menghidupkan orang mati, yang percaya melihat, tapi yang nggak melihat nggak percaya apalagi dari selanjutnya. Tapi jika Al-Quran, ternyata Al-Quran bersambungan bisa membuktikan teori-teori kebesaran Allah di sekitar alam semesta, ya kan? Nah, itu yang pertama. Lalu asbab nuzul yang kedua ya, anak-anak, ini juga cukup menarik. Diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anhu, bagaimana suatu malam ya, ketika itu Bilal, ya kan? Jadi ketika malam itu Nabi sholat malam, ya kan? Memang bahasan sama Bilal, ya. Kemudian Bilal balik, ya kan? Kemudian subuh ini mau mau azan, ya kan? Kan subuh itu kan benang merah bisa terlihat dengan mata, itu berarti sudah subuh tandanya. Nah, lalu terlihatlah Nabi Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ternyata beliau menangis, ya, menangis, air mata bercucuran membasahi pipi dan jangkutnya hingga membasahi tanah. Terlihat banyak air mata yang bercucuran. Maka Bilal kaget lalu bertanya, wahai Rasulullah, ada apakah gerangan? Apakah ada yang salah atau bagaimana? Nah, lalu Rasulullah berkata, tidakkah boleh aku mensyukuri nikmat Allah wal Bilal? Wahai Rasulullah, bukankah engkau adalah orang yang paling mulia, yang paling tinggi derajatnya Allah? Iya Bilal, tapi turun ayat demikian. Ali Imran 190 191 yang seakan-akan, wahai Muhammad, lebih berpikir lebih dalamlah, lebih bertafakurlah, lebih menghayatilah, lebih berkritislah, sehingga menjadi liulil albab. Maka seakan-akan menurut Aisyah, Rasulullah merasa sangat bersalah. Mungkin selama ini kurang dalam merasa, kurang dalam menghayati, sehingga dia pun bermunajat, ya Allah, jauhkan aku dari siksa api neraka. Maka demikianlah hikmah dan manfaat dari berpikir kritis menurut Ali Imran 190 191.
Oke. Nah, maka dari sini apakah ada pertanyaan? Jelas? Jelas ya. Oke, nanti tugasnya dihafalkan ya, hafalan ya, hafalkan. Nanti sama kita pelajari tajwidnya, ya, tajwidnya, ya. Oke, sambil anak-anak menyiapkan hafalan ya dan analisa tajwid, ini kayaknya udah nggak sabar ya. Bapak jelaskan dulu ya pengertian berpikir kritis. Ya. Pengertian berpikir kritis. Menurut Mustajib, ya ilmuwan, ya kan, bahwa berpikir kritis adalah berpikir reflektif akan perbuatan yang hendak dilakukan, sehingga dia mampu memilih segala sesuatu berdasarkan data-data atau fakta-fakta yang ada. Dia mengambil hikmah dari sesuatu, lalu dia menjalankannya dalam kehidupannya. Dia merefleksikan apa-apa yang terjadi dan hikmahnya apa bagi kehidupannya, apa yang dia bisa dia ambil sehingga dia bisa menjadi lebih baik lagi. Nah, itu berarti berpikir kritis, ya kan? Dari sini apa ada pertanyaan? Tidak ada? Oke. Kalau tidak ada, persiapkan hafalannya. Kalau ada ya sama tajwid. Apa mau tajwid dulu? Silakan. Ya, tadi udah nggak sabar. Oh ya, coba Tiara ya tentang tajwid. Silakan Tiara. Oke Pak. Inna guna fi matobi'i kholqisa alif lam samsiyah. Ya benar. Wal a alif lam qamariyah. Ya benar. Tilli idgham biguna ulil albab alladhi matobi'i uru matobi'i nawwa takim fi fiya mawwa idgham biguna uu matobi'i dawa idgham biguna himwa izhar syafawi ru matobi'i kholqisa alif lam samsiyah wal a alif lam qamariyah robbana matobi'i ma matobi'i kholaqo kholqolah sugro da matobi'i tila matiwat sugo kholqolah sugro wakina ada benar mat arif sukun. Mat arif sukun ya benar ya. Terima kasih ya. Pintar ya, pintar. Tepuk tangan dulu. Oke ya. Kita beralih ke hafalan ya. Tadi perkataan sudah sebutkan ya. Nah, belum disebutkan lagi ya. Inna sesungguhnya fi di kholqis penciptaan. Nggak usah ya. Sudah tadi ya. Inna fi kholqis samawati wal ardh, dalam penciptaan langit dan bumi. Waktilah fil laili wan nahari la ayatil lil albab. Tanda sudah saya sebutkan ya. Maka perkata sudah dibedah, tinggal hafalan. Yuk, siapa yang mau hafalan? Oh ya, ya dari sana ya. Ya, silakan dari sana. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari La ayatil ulil albab alladzina yazkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna min fi khalqis samawati wal ardi Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Amin. Terima kasih ya. Anak-anak sudah tajwid, sudah hafalan ya kan? Maka sudah sempurna pembelajaran pada hari ini. Luar biasa dan hebat-hebat semua ya. Tepuk tangan bos buat kalian semua. Oke, tadi sudah kita baca ya. Sudah hafalan, sudah tajwid, sudah benar ya kan? Lalu kita sudah simpulkan ya. Yuk kita simpulkan dulu ya. Manfaat dari berpikir kritis. Kira-kira manfaatnya apa berpikir kritis? Ada coba? Apa? Manfaat berpikir kritis adalah pertama,
kita ya bisa mengambil hikmah dari segala sesuatu, ya kan? Sehingga bahwa segala apa yang diciptakan oleh Allah pasti ada manfaatnya, tidak mungkin sia-sia. Sehingga refleksi bagi diri kita masing-masing yaitu apa? Kita semakin semangat belajar bahwa ada tanda-tanda kebesaran Allah di alam semesta ini yang hanya bisa dibaca oleh ulil albab dan orang yang berilmu. Jadi itu sehingga kita terus semangat dalam belajar, terus senantiasa kritis, terus menangkap hikmah-hikmah ayat Allah yang nampak, ya kan, maupun yang tidak nampak, dalam arti yang ada tertulis dan tidak tertulis, ya. Sehingga kita menjadi pribadi yang lebih baik karena kita senantiasa berpikir kritis ya tentang segala sesuatu, ya. Maka kita tambahkan tentang berpikir kritis, ya, hadis terkait dengan berpikir kritis. Bapak di sini mengambil salah satu hadis, ya, an Abi Ya'la, dari Abi Ya'la, ya, yaitu Sayyid Ibnu Aus radhiyallahu anhu menyampaikan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, qala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, al-kayyisu, siapakah orang yang cerdas itu, ya kan? Al-kayyisu man dana nafsahu, yaitu orang yang cerdas adalah orang yang mampu mengintrospeksi dirinya dan suka beramal, ya kan? Suka beramal untuk kehidupan setelah mati, ya. Wa amila limi ba'dal maut wal azizu man adbaha nafsahu hawaha wa tamanna 'ala Allah. Jadi dia suka beramal untuk kehidupan setelah kematian, sedangkan wal azizu, siapakah orang yang lemah, yaitu man adbaha nafsahu, orang yang suka menuruti hawa nafsunya. Jadi dia tidak kritis terhadap hawa nafsunya, dia ikuti saja ya hawa nafsunya, ya. Kemudian man adbaha itu berasal dari kata ittiba, ya, dia mengikuti nafsahu, hawa nafsunya, hawaha wa ta'anna 'ala Allah, dan dia berharap sesuatu yang Allah tidak mungkin memberikan padanya karena dia sudah menuruti hawa nafsunya, atau harapannya kepada Allah adalah harapan yang kosong atau semu. Maka seseorang yang cerdas, kata Allah, adalah orang yang senantiasa mengingat kematian, lalu dia menyiapkan amalan-amalan agar dia bisa hidup nyaman, enak, tentram di akhirat kelak. Sedangkan orang yang lemah adalah orang yang mengikuti hawa nafsunya, dan dia berharap pada Allah dengan harapannya kosong atau harapannya sia-sia. Karena jika kayak Al-Quran yang lain, ya, Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum jika dia tidak merubah dirinya sendiri. Pelajaran yang sebelumnya, ya, ingat, ya. Sehingga ketika dia tidak berusaha, ya, dia tidak bisa mendapatkan hasilnya pula. Maka jika dia mengikuti hawa nafsunya, Allah juga tidak bisa menyelamatkan dirinya. Karena itu sunatullah yang sudah ditulis oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, anak-anak, kita sudah lengkap, ya, Quran, hafalan, tajwid, ya kan. Kemudian hadisnya, kita sampai pada bagian penutup bagaimana kita merefleksikan bahwa begitu besar manfaat berpikir kritis, ya kan. Orang yang berpikir kritis manfaatnya apa? Dia tidak tertipu daya oleh dunia. Dia senantiasa tahu mana yang hakikat, mana yang semu, mana yang relatif. Dia bisa menerapkan dan memilih mana yang baik dan buruk bagi dirinya. Karena itu berpikir kritis juga apa? Memotivasi seseorang untuk belajar lebih dalam tentang ilmu pengetahuan, ya, supaya dia bisa membedakan dan memilah mana yang baik dan yang buruk. Maka itulah manfaat berpikir kritis. Pertemuan yang akan datang, ya kan, bab 4, ya kan, minggu depan kita akan membahas tentang bagaimana ayat-ayat merefleksi ayat demokrasi berdasarkan Al-Imran 159. Mungkin sekian dari Bapak, kurang lebihnya mohon maaf. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdihi
Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama.